Attention. Yes, please. To open the lesson, let's pray together. The praying begin. Bismillahirrahmanirrahim. Warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kemarin, sebelumnya kita sudah bahas tentang apa kemarin? Makanan dan minuman yang halal dan haram. Kalau hari ini kita akan membahas tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Kompetensi yang hendaknya kalian capai menyebutkan sebab runtuhnya Bani Abbasiyah. Biasanya suatu kerajaan itu tidak akan abadi, ya. Ada masa kejayaan, ada masa keruntuhan. Baik, cita-citamu apa? Insya Allah tentara. Salah satu modal kalian mencapai cita-cita itu adalah dengan cara menuntut ilmu. Makanya, ya, begitu juga ketika daulah Bani Abbasiyah. Kewajiban menuntut ilmu itu diwajibkan bagi rakyatnya. Makanya tidak heran nanti muncullah ilmuwan-ilmuwan yang sangat luar biasa. Dalam pembelajaran ini kita nanti akan membuat kelompok-kelompok. Nah, kelompok itu akan saya munculkan atau saya tampilkan berdasarkan gaya belajar kalian. Oke, siapa yang suka kalau belajarnya itu dengan cara mendengarkan, telinganya yang berfungsi. Oke, siapa yang suka belajar dengan membaca? Kalian dengan selalu membaca sendiri ya? Yuk, Oke, silakan kalian buat kelompok sebelah sini. Oke, berarti ada 3 kelompok. 1 pendengaran, 2 penglihatan membaca, dan yang ketiga penglihatan juga. Oke, silakan buat kelompok. Akan saya bagi kalau yang kelompok ini nanti mendiskusikan sebab atau pertumbuhannya awal munculnya Bani Umayyah, dan yang kelompok pendengar atau mendengarkan ini nanti akan mendiskusikan tentang ilmuwan-ilmuwan muslim yang muncul pada masanya Bani Abbasiyah. Silakan didiskusikan dulu apa yang ingin kalian ketahui berdasarkan pengetahuannya tadi, contohnya, sebab munculnya, siapa tokoh saja yang berperan dalam membangun peradaban pada masanya Abbasiyah, dan ini keuntungan. Ya, ini berarti kita mencari pengetahuan saja. Ya, cari apa yang ingin kamu peroleh. Nah, cari apa yang ingin kamu peroleh dari diskusi nanti terkait dengan jatahmu. Itu ya, sudah dapat diskusikan dengan kelompok kalian. Sejarah berdirinya Bani Abbasiyah, ya. Bani Abbasiyah diambil namanya Abbasiyah itu diambil dari nama pendirinya, yakni Abu Al-Abbas As-Sofa Al-Abbas. Makanya dinamakan Bani Abbasiyah karena yang mendirikan adalah Al-Abbas. Silahkan kalian diskusikan dengan cara belajar kalian. Kalau yang ini saya yakin sukanya dengan membaca, diskusi dengan temannya, begitu juga ini. Tapi untuk yang kelompok ini, kelompok agak spesial ini, biasanya yang cepat masuk materi itu dengan cara mendengar. Oleh sebab itu, silahkan kalian bisa menggunakan handphone, bisa menggunakan buku paket ataupun yang lain, sumber yang lain untuk mengumpulkan data, menjawab permasalahan yang sudah kalian buat tadi atau pertanyaan besar awal tadi. Makanya penerjemahan buku dari bahasa asing ke bahasa Arab itu luar biasa. Adapun untuk bidang kedokteran ini banyak sekali, diantaranya Jabir bin Hayyan. Adanya campur tangan dari Mukalam, ini ada Wasil bin Khattab, ditunjuk sama-sama siapa yang masih
Kira-kira apa Bani Abbasiyah pendirinya siapa? Aku mau pendirinya siapa? Abdul Abbas. Tapi punya kejayaan pada masanya. Penemuannya orang kenal ini. Salah satunya adalah saudara yang terus-menerus terjadi hingga menyebabkan ya kalau saya bisa berbagi informasi dengan temannya. Ya udah dirasakan yang lain nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan masa Bani Abbasiyah. Pemerintahan Bani Abbasiyah merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya dari Bani Umayyah. Bani Abbasiyah mengalami masa keemasan pada masa dipemerintah oleh Khalifah Harun al-Rashid 786 sampai 809 Masehi. Sudah jelas semuanya? Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait ilmuwan Muslim yang ada pada masa Bani Abbasiyah. Yang kedua ada Abu Masyal Al-Falaki. Beliau adalah bapak astrologi dari Persia yang hidup pada abad ke-9 Masehi. Yang kelima ada Jarir At-Tabari, seorang cendekiawan dari Aceh. Sekian presentasi dari kami. Adakah yang ingin ditanyakan? Saran atau masukan? Pertanyaan besar yang sudah mulai terjawab, bahkan dari kelompok tengah, apa saja yang menjadi pertanyaan besarnya tadi? Sebab runtuhnya Bani Abbasiyah. Ada berapa sebab besar? 2. Satu sebab internal dari dalam. Ada yang kedua faktor. Oke. Jika sudah jelas, kita beri applause dulu semangat kita yang luar biasa. Sebutkan satu ilmuwan dan bidang keahliannya, satu saja. Al-Khwarizmi, ya boleh. Saya rasa pembelajaran kita cukup sampai di sini. Nanti ada penugasan di rumah. Nanti akan saya beritahukan berikutnya tugas di rumah terkait dengan materi kita pada siang hari ini. Untuk menutup pembelajaran kita pada siang hari ini, kita akhiri dengan membaca hamdalah secara bersama-sama. Attention. Yes, please. To go up to lesson, let's pray together. The pray begin. Waalaikumsalam